Episode 13, Pewaris Pengobatan. Luo Wentao mencibir diam-diam di dalam hatinya. Pemuda di depannya masih terlalu lembut, dia diseret ke dalam air dengan beberapa kata. Menurutnya, selama lawan memasuki meja judi, nasib masa depannya ada di tangannya, dan dia dapat sepenuhnya mengendalikan segala sesuatu tentang dirinya, membiarkannya berbaring seperti anjing. Dengan pemikiran ini, dia berkata dengan ramah, "Tuan Ye, apa yang akan kamu mainkan?" Ye Bufan berkata, "Ayo bermain dadu. Hal ini sederhana, asalkan kamu tahu ukurannya." "Baiklah, mari kita bermain dadu." Luo Wentao berkata, "Tuan Ye, ayo tukarkan beberapa chip dulu." Dia membawa dua orang ke tempat pertukaran chip, dan Ye Bufan berkata, "Beri aku 200 yuan dalam bentuk chip." Pelayan itu berkata, "Maaf Tuan, kami adalah kamar VIP di sini, dan chip minimum adalah 10.000 yuan per buah." Ye Bufan menggelengkan kepalanya, ini sangat mahal. Meskipun dia kaya sekarang, konsepnya masih sama seperti sebelumnya. 10.000 yuan jelas merupakan uang yang sangat besar baginya beberapa hari yang lalu, tetapi di sini itu hanyalah alat tawar-menawar untuk orang kaya. Sebuah cibiran melintas di wajah Luo Wentao, dan dia berkata, "Tuan Ye tidak membawa uang?" "Bukan, jika tidak, saya bisa memberikannya kepada Anda terlebih dahulu." Ini juga tujuan utamanya, selama Ye Bufan meminjam uangnya, dia tidak akan bisa keluar dari jebakan saat jatuh ke dalam jebakan. Qin Cucu berkata, "Xiao Fan, apakah kamu tidak punya uang? Kamu bisa menggunakan milikku." "Tidak, aku punya uang di sini." Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia mengeluarkan dua tumpukan uang 100 yuan dari sakunya dan melemparkannya ke konter. Dia awalnya memiliki uang tunai 30.000 yuan di tangannya, tetapi hari ini dia bahkan menghabiskan sejumlah uang untuk tinggal di hotel, dan sekarang hanya tersisa 20.000 yuan. Luo Wentao berkata, "Tuan Ye, apakah dua chipnya kurang sulit untuk bermain secara maksimal, bukan?" Ye Bufan mengambil dua keping kuning yang diserahkan oleh pelayan dan berkata, "Tidak apa-apa, saya selalu beruntung, saya khawatir jika saya menang terlalu banyak nanti, kasino tidak akan mampu menanggungnya." Tuan Ye benar-benar tahu cara menceritakan lelucon. Luo Wentao tertawa, menggunakan ini untuk menyembunyikan sarkasmenya yang tak terkendali di depan Qin Cucu. "Tuan Ye, hal terpenting di Paradise Club kami adalah reputasi. Selama Anda punya kemampuan, kami akan membayar apapun yang Anda menangkan, layak." Ye Bufan tampak lega dan berkata, "Itu bagus. Saya khawatir jika saya menang terlalu banyak nanti, Tuan Luo akan mengingkari utangnya." Luo Wentao berkata kepada Qin Cucu, "Cucu, temanmu terlalu pandai bercanda. Aku, Luo Wentao, tidak akan pernah kekurangan uang jika aku kekurangan sesuatu, dan aku tidak akan pernah mengingkari hutangku untuk apapun." Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena Paradise Club memang dikapitalisasi dengan baik, dan likuiditasnya terjaga di ratusan juta koin huaxia setiap hari. Kedua, ini adalah kasino, seperti yang disebut 10 taruhan dan 9 penipuan. Situasi ini bahkan lebih serius di tempat perjudian kelas atas. Hampir tidak mungkin memenangkan uang dengan keberuntungan. Selama dia mau, dia dapat sepenuhnya mengontrol setiap permainan di sini. Siapapun yang dia ingin menang-menang, dan siapapun yang dia ingin kalah-kalah. Di matanya, memenangkan uang dari kasino lebih sulit daripada merampok bank. Jadi apa yang dikatakan Ye Bufan adalah lelucon, dan itu lelucon besar. Ye Bufan sedikit tersenyum. "Terkadang ketika kamu mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayaimu." "Kalau begitu mari kita lihat betapa beruntungnya Tuan Ye," kata Luo Wentao, membawa Ye Bufan berdua ke meja judi, dan berkata kepada Bandar, "Mainkan dadu dengan pria ini, bertaruh besar atau kecil." Saat dia mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada Bandar yang tidak dapat dipahami oleh orang luar, yang berarti memberi Ye Bufan sedikit masalah. Meskipun dia hanya mengganti dua chip sekarang, dia secara alami akan kembali dan berubah setelah dia kehilangan semuanya. Bandar mengambil cangkir warna di depannya,
mengocoknya dengan cara berbunga-bunga, lalu meletakkannya di atas meja judi, lalu mengangkat cangkir warna dan berkata dengan sopan, "Tuan, total ada 3 dadu. Di bawah 9 adalah kecil, dan 10 kecil. Yang di atas besar, harap bertaruh." Ye Bufan menimbang 2 keripik di tangannya dan berkata, "Saya suka yang besar dalam segala hal, jadi saya akan bertaruh besar." Setelah berbicara, dia menekan chip kuning di posisi besar. Dia sudah bisa melihat dengan jelas bahwa 3 dadu di cangkir warna memiliki 26 poin dan 15 poin, sehingga total menjadi 17 poin. Pria ini siap untuk pergi. "Aku akan pergi." Setelah petugas seks selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tutup cangkir warna, dan ada 2 titik di dalamnya, 1 dengan 2 titik, dan 4 titik di dalam yang kecil. "Tuan, saya minta maaf, tetapi Anda kalah di babak ini." Setelah Bandar selesai berbicara, dia mengambil chip Ye Bufan. Luo Wentao mencibir dan berkata, "Tuan Ye, sepertinya keberuntunganmu tidak sebaik yang kamu bayangkan." "Bukan apa-apa, ini baru permulaan." Ye Bufan hanya tersenyum kecil. Chipnya hanyalah ujian, untuk melihat apakah ada sesuatu yang rumit di kasino. Fakta telah membuktikan bahwa kasino tidak sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Cupier dengan cerdik membalik dadu pada saat dia membuka cangkir warna, mengubah dadu 17 poin asli menjadi kecil 4 poin. Qin Cucu berkata, "Xiao Fan, kenapa aku tidak pergi dan menukar beberapa chip untukmu?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya, memegang keping kuning di tangannya dan berkata, "Tidak perlu, ini sudah cukup bagiku." Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan chip di posisi besar lagi. "Kali ini saya kembali bertaruh besar." Luo Wentao mencibir dan berkata, "Tuan Ye benar-benar cukup percaya diri." Bandar belum mulai melempar dadu. Ye Bufan berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, saya percaya pada keberuntungan saya." Luo Wentao berkata kepada Bandar, "Kalau begitu mari kita mulai. Biarkan semua orang melihat bagaimana keberuntungan Tuan Ye." Bandar itu mengangguk, cangkir warna itu berkibar-kibar di tangannya, lalu menamparnya di meja judi. Ketika dia mengangkat sampulnya, Luo Wentao bahkan tidak melihatnya, dan berkata kepada Ye Bufan sambil tersenyum, "Tuan Ye, sepertinya keberuntungan tidak ada di pihakmu." Ye Bufan berkata, "Kamu salah, aku memenangkan tangan ini." Kemudian semua orang melihat cangkir warna, hanya untuk melihat bahwa 3 dadu itu adalah 24 poin, 15 poin, dan 13 poin besar. Qin Cucu berseru dengan gembira, "Kami menang, kami benar-benar menang." "Itu benar-benar selamat untuk Tuan Ye." Luo Wentao berkata demikian, tetapi menatap tajam ke Bandar itu, jelas sangat tidak puas dengan penampilannya. Bandar juga terlihat bingung. Dadu yang dia manipulasi tadi memang 1, 2, dan 3, mengapa semuanya berubah ketika tutupnya diangkat? Tetapi sekarang setelah mereka mendapatkan hasil, mereka tidak dapat mengingkari hutang tersebut, dan Bandar hanya dapat mengirim kembali keping kuning lainnya. Ye Bufan langsung menempatkan kedua chip di posisi besar. "Aku tidak bisa menghentikan keberuntunganku, kali ini aku bertaruh besar." Luo Wentao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya berharap Tuan Ye lebih banyak menang." Bandar mengambil cangkir seks di tangannya lagi. Kali ini ekspresinya menjadi jauh lebih parah, dan setelah gemetar ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dia meletakkannya di meja judi fik silaturahmi lagi. Saat tutupnya diangkat, semua orang melihatnya, dan ada jam 3 dan 6, yang terlalu besar untuk menjadi lebih besar lagi. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Aku baru saja berkata, keberuntungan pasti ada di pihakku." Setelah berbicara tentang 4 keping kuning, dia tidak mengambilnya kembali, dan semuanya ditempatkan di posisi besar lagi. Luo Wentao mengerutkan kening, dan berkata kepada Bandar, "Ayo mulai." Dealer jelas menyadari bahwa bosnya tidak puas, tetapi dia juga penuh keraguan. "Saya jelas memanipulasi titik dadu, mengapa akan sangat berbeda ketika saya mengungkapnya? Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya."
Kali ini dia mengeluarkan semua keterampilan rumah tangganya, mengocoknya dengan seluruh kekuatannya untuk beberapa saat, dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia meletakkannya di atas meja judi. Kita menang lagi. Setelah melihat hasil di cangkir warna, Qin Cucu berteriak kegirangan. Meskipun sebagai putri tertua dari keluarga Qin, 80.000 yuan tidak ada artinya baginya. Keseruan berjudi masih membuatnya sangat bersemangat. Mata Luo Wentao tertuju pada cangkir warna, ketiga dadu di dalamnya adalah 5 poin, dan dia kalah lagi. Bandar di sebelahnya berkeringat dingin di dahinya. Dia tidak mengerti bagaimana dia kalah, mengapa manipulasi tak terkalahkan sebelumnya tiba-tiba gagal. Senyum muncul di sudut mulut Ye Bufan di bawah kendali energi sejatinya. Jangan beritahu saya triknya, bahkan jika lawan menggunakan linggis, dia tidak bisa mengocok dadu itu. Sekarang dadu ini adalah bidak caturnya, dan dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia mau. Meskipun Bandar merasa tidak berdaya, dia tetap mendorong 8 chip kuning di depan Ye Bufan. Ye Bufan masih tidak meninggalkan satu pun, dan meletakkan semuanya di papan besar. Setelah kalah 3 ronde berturut-turut, Bandar itu menjadi semakin gugup, dan tangannya sedikit gemetar. Tapi gugup tidak bisa mengubah situasi. Ye Bufan memenangkan 4 putaran berturut-turut. Pada saat ini, chip di depannya telah menumpuk menjadi 128. Wajah Luo Wentao menjadi semakin jelek. Awalnya dia ingin Ye Bufan kalah sedikit, lalu menggunakan riba untuk mengendalikan lawan. Tapi semakin mereka menang, semakin banyak mereka menang. Apa yang terjadi? Ye Bufan berteriak, "Tuan Muda Luo, saya benar. Keberuntungan saya memang sangat bagus hari ini. Setiap taruhan pasti menang." Saat dia mengatakan itu, dia mendorong tumpukan keripik di depannya lagi, masih menekan yang besar. Saat ini, pakaian di Bandar sudah basah kuyup oleh keringat. Meskipun Luo Wentao terlihat sopan, dia sangat jelas tentang metode yang kejam. Jika dia kalah seperti ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi sampai sekarang, dia tidak ada hubungannya. Pemuda di depannya sepertinya dirasuki oleh dewa penjudi, membuatnya sama sekali tidak berdaya. Setelah ronde berikutnya, tanpa kecelakaan apapun, Ye Bufan memiliki 256 chip di depannya. Meskipun keluarga Luo Wentao memiliki karir yang hebat, mereka masih sedikit tidak mau diambil 2,56 juta. Dia melirik ke Bandar, dan Bandar segera mengerti, menutupi perutnya dan berkata, "Bos, saya mungkin telah makan sesuatu yang tidak dapat saya cerna, dan perut saya tiba-tiba sakit. Mengapa Anda tidak datang ke sini dengan orang lain?" Luo Wentao berkata, "Baiklah, pergi dan ganti yang ke-8 yang lama." Seolah-olah Bandar diberikan amnesti. Dia buru-buru meninggalkan tempat itu, kakinya sedikit gemetar ketika dia pergi, dan dia kehilangan lebih dari 2 juta dalam satu nafas. Tekanan mental semacam ini benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa. Tidak lama kemudian, seorang bandar paruh baya kurus muncul kembali di depan meja. Dia adalah salah satu master di kasino ini. Dia dijuluki Guishu Laoba. Dia paling ahli dalam memanipulasi dadu. Menurut legenda, jika dia tidak mengeluarkan air, tidak ada yang bisa memenangkan 1 sen pun darinya. Setelah melihat lelaki tua bertangan hantu itu, Luo Wentao akhirnya merasa lega, menoleh dan berkata, "Tuan Ye, apakah Anda ingin bertaruh selama ini?" Sekarang dia tidak sabar menunggu Ye Bufan mendorong semua chip lagi, dan kemudian membalikkan keadaan dalam 1 putaran. Qin Cucu tampaknya melihat ada sesuatu yang salah, dan berkata, "Xiao Fan, keberuntungan tidak dapat diandalkan, mengapa kita tidak menekankannya sedikit?" Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, keberuntunganku dihitung oleh tuannya, dan aku tidak bisa mengusirnya." Setelah berbicara, dia sekali lagi mempertaruhkan semua chip di depannya pada Big. Seringai muncul di wajah Luo Wentao, dan dia berkata kepada Guishu Laoba, "Ayo mulai." Pria tua bertangan hantu itu sangat tenang. Dia mengambil cangkir seks di tangannya, mengguncangnya beberapa kali, dan meletakkannya di atas meja judi dengan santai.
Dengan kemampuannya, memanipulasi dadu di cangkir warna mirip dengan mengendalikan jarinya sendiri, yaitu fleksibel dan stabil, tanpa banyak usaha sama sekali. Tapi ketika dia mengangkat tutupnya, dia tercengang, 3 yang telah diguncang berubah menjadi 3-6 dalam sekejap, dan Ye Bufan memenangkan ronde itu lagi. Setelah putaran selesai, ada 5 keping merah di depannya, 1 mewakili 1 juta, dan 12 keping kuning, sehingga total menjadi 5,12 juta. Melihat timnya semakin kalah, Luo Wentao menjadi semakin cemas menurut metode perjudian ini. Jika dia kalah dalam permainan lagi, itu akan menjadi 10,24 juta. Ye Bufan mengambil alat tawar-menawar di depannya, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan uang itu, dan meletakkannya di posisi besar sekaligus. Saat itulah Guishu Laoba menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang master. Dia menarik napas dalam-dalam, mengatur emosinya, dan kemudian mulai mengocok cangkir warna di tangannya lagi. Kali ini, dia sangat khusyuk, dan mengubah 4 atau 5 taktik berturut-turut, dan akhirnya menggunakan trik yang membanjiri langit, dan cangkir berwarna berubah menjadi hantu dan diletakkan di atas meja judi. Meski sudah berusaha sebaik mungkin, saat membuka tutupnya, masih ada 3-6 titik di dalamnya. Kali ini, ekspresi Guishu Laoba berubah drastis. Dia telah mempelajari Qianshu sejak dia berumur 10 tahun, dan dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Secara umum, sangat jarang untuk dapat mendengar poin dari goyangan cangkir warna. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan master yang dapat mengontrol poin dadu terlebih dahulu. Dia telah melihat 10 raja judi teratas di dunia, dan dia tidak berani berpura-pura menjadi yang terbaik di dunia dalam perjudian, tetapi dia akrab dengan semua jenis trik, tetapi sekarang dia tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya, bagaimanapun juga. Jika Anda mengatakan bahwa lawan tidak curang, tetapi memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, Anda tidak akan percaya. Tetapi jika dikatakan bahwa pihak lain selingkuh, tetapi dia hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang, bahkan tanpa menggerakkan satu jari pun, bagaimana dia melakukannya? Aku baru saja mengatakan bahwa hari ini sangat beruntung, dan aku tidak bisa menghentikannya. Ye Bufan sepertinya tidak memperhatikan wajah jelek Luo Wentao dan Guishu Laoba. Dia tertawa, dan mempertaruhkan semua keripik di tangannya lagi. 20,48 juta, 40,96 juta, 81,92 juta. Ye Bufan memenangkan 3 putaran lagi berturut-turut. Ketika hasil putaran ketiga diumumkan, wajah Guishu Laoba berubah pucat untuk beberapa saat. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya tetap tidak berpengaruh sama sekali. Lebih dari 80 juta, ini bukan jumlah yang kecil dimanapun. Setelah kehilangan begitu banyak uang, Luo Wentao tidak akan melepaskannya dengan mudah. Memikirkan hal ini, dia menjadi pusing untuk beberapa saat, jatuh ke tanah dengan suara plop, dan pingsan. Ada apa? Aku pingsan setelah kehilangan sejumlah kecil uang. Dan kamu tidak perlu membayarnya. Ye Bufan mengungkapkan rasa jijiknya pada lelaki tua bertangan hantu itu. Menoleh dan berkata kepada Luo Wentao, "Tuan Luo, orang-orang di kasino Anda secara fisik tidak terlalu baik. Yang barusan diare, dan sekarang ada lagi yang pingsan. Cepatlah datang dengan fisik yang lebih baik, saya belum memiliki waktu terbaik." Luo Wentao masih memiliki senyum munafik di wajahnya, tetapi hatinya sakit. Lebih dari 80 juta bukanlah angka yang kecil. Terlebih lagi, di depan Qin Cucu, dia kehilangan muka hari ini di kasino sebesar itu. Dia tidak bisa memenangkan bahkan orang yang belum pernah berjudi sebelumnya. Dia melambaikan tangannya, dan segera seseorang datang dan membawa tangan hantu itu, lalu berkata kepada seorang pelayan di sebelahnya, "Tanyakan saja pada Tuan Zhao." Pelayan setuju, dan segera berlari ke belakang panggung kasino, dan segera membawa seorang lelaki tua berusia 60-an. Pria tua itu mengenakan satu set pakaian kain hitam dan sepasang sepatu linen. Sekilas dia terlihat seperti pria tua dari pedesaan. Namun, orang-orang di kasino sangat menyadari betapa kuatnya Tuan Zhao.
Dia adalah seorang ahli super yang disewa dari Hong Kong oleh Luo Wentao yang menghabiskan banyak uang. Setelah Tuan Zhao datang, Luo Wentao langsung menyapanya. Meskipun dia adalah bos di sini, dia masih sangat sopan kepada lelaki tua di depannya. Ada beberapa situasi yang sangat kritis di kasino sebelumnya, dan pada akhirnya Tuan Zhao yang menyelesaikannya sendiri. Tuan Zhao, baru saja ada kecelakaan dengan hantu tua itu. Jadi saya meminta Anda untuk keluar dan bekerja keras. Kata-kata ini sangat cerdik, dan mereka memberitahu Zhao Sanye dengan sangat jelas bahwa lelaki tua bertangan hantu itu bukanlah lawan, jadi dia diminta untuk bergerak. Tuan Zhao mengangguk, bahkan jika Luo Wentao tidak mengatakan apa-apa, memintanya untuk mengambil tindakan secara langsung membuktikan bahwa situasinya sangat serius. Qin Cucu menyadari bahwa lelaki tua itu tidak sederhana, dan berkata kepada Ye Bufan lagi, "Xiao Fan, kita hampir selesai bermain, mengapa kita tidak berhenti di sini?" Luo Wentao dengan cepat berkata, "Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya pikir Tuan Ye sangat beruntung, sayang sekali berhenti di sini." Tentu saja dia tidak bisa dibiarkan begitu saja, lebih dari 80 juta pasti bukan jumlah yang kecil. Jika benar-benar seperti ini, akan diambil, dan akan sulit untuk menjelaskan kepada ayahnya ketika dia pergi. Kembali, ia harus memenangkan semua uang kembali. Setelah berbicara, Luo Wentao memandang Ye Bufan dengan sedikit gugup, takut dia benar-benar akan berhenti di sini menurut kata-kata Qin Cucu, dan kemudian dia akan menangis tanpa air mata. Ye Bufan berkata, "Cucu, saya pikir apa yang dikatakan Luo Dasao benar. Jika Anda beruntung, Anda harus merebutnya, jika tidak maka tidak akan sia-sia." Setelah berbicara, dia sekali lagi meletakkan keripik di depannya pada karakter besar, "Orang tua, ayo mulai." Baru saja Ye Bufan memenangkan lebih dari selusin putaran berturut-turut. Gerakan sebesar itu telah menarik perhatian di belakang panggung. Tuan Zhao telah melihat pengawasan video sebelumnya sebelum datang. Meskipun dia tidak melihat apa-apa, dia yakin bahwa pemuda di depannya sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Pada beberapa permainan sebelumnya, Bandar selalu menentukan jumlah dadu terlebih dahulu, baru kemudian membuka piala warna. Kali ini dia mengubah tekniknya, alih-alih terburu-buru memindahkan dadu. Dia secara alami meletakkan cangkir warna di atas meja judi, menunggu sampai dibuka, dan kemudian menggunakan teknik unik untuk mengubah ketiga dadu menjadi sedikit lebih kecil. Rencananya sempurna, tetapi ketika dia membuka tutupnya, dia terkejut menemukan bahwa ketiga dadu itu semuanya 6 poin, dan tidak ada poin yang diharapkan sama sekali. Saat ini, suasana di seluruh ruang VIP berubah. Anda harus tahu bahwa setelah permainan ini, chip di depan Ye Bufan telah menjadi lebih dari 160 juta. Jumlah yang begitu besar, belum lagi di kota Jiangnan, bahkan jika ditempatkan di kasino besar di Hong Kong dan Macau, itu pasti pertaruhan. Senyum palsu yang mengambang di wajah Luo Wentao menghilang, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Setelah kehilangan sejumlah besar uang, bahkan jika dia memiliki hati yang suram, dia tidak bisa tenang lagi. "Aku baru saja mengatakan bahwa keberuntungan hari ini sangat baik, dan aku tidak ingin memenangkan uang." Ye Bufan berkata kepada Luo Wentao, "Tuan Luo, mengapa kamu terlihat sangat jelek? Mungkinkah Anda tidak tahan kehilangan uang sekecil itu? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda mampu kehilangan berapa banyak uang yang hilang?" Hati Luo Wentao diam-diam berdarah. 100 juta keluargamu dianggap sebagai sejumlah kecil uang. Berapa banyak yang dianggap sebagai sejumlah besar uang? Inilah yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mengatakannya dari mulutnya. Kalau tidak dia akan kehilangan statusnya sebagai pemuda. Dia berkata dengan sangat sopan, "Tuan Ye benar-benar beruntung, saya sangat mengagumi Anda." Ye Bufan menunjuk ke chip di depannya dan berkata, "Sepertinya saya telah menang banyak jika saya tidak memperhatikan. Saya tidak tahu apakah saya masih mampu kehilangan di kasino Tuan Muda Luo jika saya terus melakukannya, bermain." Saat ini, semua penjudi di ruang VIP berhenti dan berkumpul di sini untuk menyaksikan keseruan. Lagi pula,
taruhan sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat kapan saja, dan kemungkinan besar Anda hanya bisa melihatnya sekali, seumur hidup. Kalimat ini juga menjadi suara semua orang. Menurut cara judi pemuda ini, jika ditekan akan lebih dari 320 juta, apakah kasino masih bisa menanggungnya? Saat ini, Luo Wentao sedang merugi. Meskipun dia sangat ingin memenangkan kembali uang yang dia ekspor, dia juga takut untuk terus kalah. Lagi pula, permainan hari ini terlalu aneh dan di luar kendalinya. Dengan suasana hati yang kacau, dia menatap Tuan Zhao, dan sekarang dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada lelaki tua ini. Meskipun Tuan Zhao baru saja terkejut, wajah tuanya yang keriput telah kembali tenang saat ini. Dia mengangguk sedikit ke Luo Wentao, mengungkapkan keyakinannya bahwa dia dapat memenangkan taruhan. Dengan jaminan lelaki tua itu, Luo Wentao akhirnya sedikit santai, berbalik dan berkata, "Tuan Ye hanya bercanda, ini adalah clubhouse surga, selama Anda mampu membelinya, kami mampu membelinya. Jika Anda tertarik, ayo berjudi lagi, 1 putaran." Bagus sekali, aku khawatir keberuntungan ini akan sia-sia jika aku tidak menggunakannya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia meletakkan kembali semua keripik di tangannya pada karakter besar. Kemudian dia mengangkat kepalanya lagi, dan bertanya dengan cemas, "Tuan Muda Luo, saya sedikit khawatir dengan reputasi kasino Anda. Jika Anda kalah dalam ronde ini, Anda tidak akan gegabah, bukan?" Luo Wentao berkata dengan ekspresi muram, "Tidak mungkin, hal terpenting di Paradise Club kami adalah reputasi. Jangan bilang kamu menang 300 juta, bahkan jika kamu menang 3 miliar, kami akan tetap membayarnya." Meskipun dia memiliki segala macam perhitungan kecil di benaknya, ada begitu banyak penjudi yang menonton, jadi dia tidak dapat merusak mereknya sendiri apapun yang terjadi. "Kalau begitu aku lega." Ye Bufan sedikit tersenyum dan berkata, "Ayo kita mulai." Tuan Zhao mengambil cangkir warna dengan ekspresi serius. Sebagai master super kasino sepanjang hidupnya, setiap orang memiliki keahlian uniknya sendiri untuk menekan bagian bawah kotak, dan keahlian uniknya adalah langsung menghancurkan dadu di proses mengocok dadu. Pendekatan ini mungkin tidak cocok di game lain, tetapi sangat cocok saat ini. Pemuda di depannya memperjelas bahwa dia telah bertaruh besar sepanjang waktu, dan selama dia menghancurkan 2 dadu, lawan tidak akan dapat melebihi 6 poin bahkan jika dia bermain cacar. Apalagi tempat-tempat seperti kasino hanya melihat hasil dan tidak bertanya benar dan salah. Selama poinnya kurang dari 9 saat penutupnya diangkat nanti, apapun yang dikatakan pihak lain, itu tidak akan berguna. Memikirkan hal ini, dia melambaikan cangkir warna di tangannya ke atas dan ke bawah, mengocoknya tanpa henti. Merasakan energi yang mengembun di tangannya, hati Ye Bufan sedikit berkedut. Ternyata dia masih seorang praktisi, tetapi sayangnya dia terlalu lemah, dan dia bahkan tidak mencapai entry level. Tidak mungkin menipu di bawah hidungnya dengan basis kultivasi sekecil itu. Dengan jentikan jarinya, 3 energi tak terlihat ditembakkan ke dalam cangkir warna, menempatkan baju besi tak terlihat pada 3 dadu. Jangan bicara tentang teknik unik Tuan Zhao saat ini, bahkan jika Anda menghancurkannya dengan palu godam, tidak mungkin untuk menghancurkannya. Setelah gemetar beberapa saat, Tuan Zhao merasa bahwa apinya hampir siap, dan meletakkan cangkir berwarna di atas meja judi dengan sekejap. Saat ini, semua orang menjadi gugup. Bahkan ada yang menahan napas, menatap cangkir berwarna di depan mereka. Anda harus tahu bahwa ini adalah pertaruhan dengan modal perjudian 300 juta yuan, dan banyak konsorsium besar tidak memiliki aset sebesar itu. Qin Cucu juga menjadi gugup, memegang erat lengan Ye Bufan dengan kedua tangan. Hanya Ye Bufan yang tenang, menatap Tuan Zhao dan berkata, "Cepatlah, saya masih menunggu untuk mendapatkan uang." "Nak, kamu terlalu gila. Jika kamu memenangkan permainan ini lagi, aku, Zhao San, akan mencuci tanganku dan keluar dari arena mulai sekarang." Tuan Zhao penuh percaya diri, mendengus dingin, lalu mengulurkan tangannya untuk mengangkat tutup cangkir warna.
Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada cangkir berwarna. Ketika tutupnya perlahan diangkat, ada 3 angka 6 di dalamnya. Menang, pemuda ini benar-benar menang lagi, dia mengalahkan Tuan Zhao. Saya memenangkan lebih dari 300 juta yuan sekaligus, ya Tuhan, begitu banyak uang, saya tidak dapat menghabiskan semuanya dalam beberapa masa hidup. Ya Tuhan, keberuntungan pemuda ini sangat bagus sehingga melawan langit, kenapa aku tidak beruntung? Para penjudi di sekitar cukup heboh, lagi pula mereka hanya penonton. Pada saat ini, wajah Luo Wentao sangat suram, seolah air bisa menetes kapan saja. Dia tidak mengerti bagaimana Tuan Zhao yang selalu tak terkalahkan bisa kalah. Pada saat ini, Tuan Zhao memegang tutup cangkir warna di satu tangan, menatap tajam ketiga dadu di depannya, wajahnya memucat untuk beberapa saat, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan yang dia miliki sebelumnya. Setelah beberapa detik seperti ini, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan seteguk darah menyembur keluar, mendarat di 3 dadu. Dia telah berkecimpung di dunia perjudian selama bertahun-tahun, dan hari ini dia kalah dari seorang pemuda berusia 20-an, dan dia masih kehilangan lebih dari 300 juta dalam satu gerakan fake silaturahmi. Rangsangan semacam ini membuatnya tidak tahan lagi, dia memutar matanya, dan pingsan seperti orang tua bertangan hantu. Sialan, dia bahkan muntah darah, kualitas mentalnya terlalu buruk. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, menghina, berbalik dan berkata kepada Luo Wentao, Tuan Muda Luo, apakah Anda masih ingin bermain? Jika Anda tidak bermain, berikan saya chip Anda. Luo Wentao tampak murung, dan tidak langsung berbicara, tetapi pada saat ini sebuah suara berteriak, Nak, apakah kamu tidak ingin hidup? Beraninya kamu menipu di klub surga kami. Semua orang mengikuti suara itu, dan itu adalah kapten pengawal kasino yang berbicara. Ye Bufan meliriknya dan berkata, matamu yang mana yang melihatku selingkuh? Dari awal hingga sekarang, piala seks telah tergeletak di tangan bandar. Aku bahkan belum menyentuh meja judi. Kamu bilang saya selingkuh, bagaimana Anda bisa keluar dari situ? Iya, aku sudah menonton dari samping. Pemuda itu bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, bagaimana dia bisa curang? Kurasa begitu, itu semua keberuntungan, tapi selusin yang besar berturut-turut, keberuntungan ini sangat bagus. Apakah menurutmu kasino tidak mampu menanggung kerugian dan ingin mengingkari? Bicaralah, kita tidak bisa menyinggung. Aku mendengar diskusi di sekitar, Senzi, kapten pengawal, membeku, dan kemudian berteriak, kamu menang banyak berturut-turut, dan kamu bertaruh besar, tentu saja, kamu pasti curang. Apakah klub Tiantang Anda sangat tidak masuk akal? Ye Bufan menoleh untuk melihat Luo Wentao. Tuan Muda Luo, saya bilang saya tidak bermain, tetapi Anda bersikeras membiarkan saya bermain. Sekarang jika Anda kalah, katakan saya curang. Tidak bisakah kamu kalah? Apakah kamu sudah bangun? Qin Cucu tidak tahan lagi, dan berkata, Luo Wentao, barusan kamu mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang mampu dibeli oleh kasinomu, apakah kamu benar-benar ingin menyangkalnya? Luo Wentao telah berjuang keras dalam pikirannya. Dari lubuk hatinya, dia benar-benar tidak ingin kehilangan uang. Lagi pula, itu lebih dari 300 juta yuan. Tidak peduli seberapa kaya keluarga Luo, itu akan terjadi, tidak menjadi seperti cara untuk membayar. Tetapi hal terpenting dalam membuka kasino adalah reputasi. Jika Anda tidak membayar, reputasi Anda akan hilang sama sekali, dan Anda mungkin harus tutup di masa mendatang. Selain itu, dia telah mengejar Qin Cucu sepanjang waktu. Selama dia memenangkan wanita tertua dari keluarga Qin, dia akan memenangkan seluruh grup Qin. Saat itu, apalagi 300 juta koin huaxia, bahkan 3 miliar dapat diperoleh kembali. Dan bahkan jika Ye Bufan mengambil 300 juta koin huaxia, jika dia menyinggung keluarga Luo, dia harus menghabiskan hidupnya, dan itu akan tetap menjadi uang keluarganya pada saat itu. Memikirkan hal ini, dia sedikit tersenyum pada Qin Cucu. Cucu, kamu meremehkanku, Luo Wentao.
Yang paling aku hargai adalah reputasi. Bahkan jika aku kehilangan seluruh Paradise Club, aku tidak akan menyangkalnya. Selain itu, keluarga Luo kami memiliki bisnis besar, jadi kami tidak kekurangan beberapa dolar. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada kapten pengawal, tutup mulutmu yang bau, dan cepat tukar chip dengan Tuan Ye. Sekarang bos telah berbicara, kapten pengawal tidak mengatakan apa-apa, dan membawa kartu Bank Ye Bufan ke bar untuk bertukar chip. Tuan Muda Luo memang orang yang ceria. Ye Bufan berkata, saya merasa belum kehabisan keberuntungan hari ini. Mengapa kita tidak memainkan beberapa permainan lagi? Mendengar ini, hati Luo Wentao berkedut. Kamu mengira keluarga kita adalah bank. Jika kamu berjudi lagi, itu akan menjadi lebih dari 600 juta. Tapi tentu saja dia tidak bisa mengatakan kata-kata pengecut seperti ini di depan umum. Dia sedikit tersenyum dan berkata, mari kita lupakan hari ini. Lelang akan segera dimulai. Jika kamu tertarik, ayo bermain di lain hari. Ye Bufan berkata, baiklah, ketika saya kehabisan uang, saya bisa datang ke Paradise Club untuk mendapatkannya. Mendengar ini, Luo Wentao memiliki keinginan untuk muntah darah. Omong kosong ini benar-benar mengira dia adalah mesin ATM. Saat ini, dia telah menghukum mati Ye Bufan di dalam hatinya. Selama hari ini berakhir, dia harus menemukan cara untuk membunuh anak ini. Pada saat ini, kapten pengawal kembali dengan kartu bank, dan ponsel Ye Bufan berbunyi bip. Dia melihatnya, dan itu menunjukkan bahwa lebih dari 320 juta uang tunai telah tiba. Melihat deretan angka yang panjang itu, mau tidak mau saya merasakan ledakan emosi di hati saya, dan saya menjadi miliarder dalam waktu kurang dari 1 jam. Pantas saja banyak orang yang kecanduan judi, katanya ingin mengatakan, perasaan mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma ini sangat keren. Sekarang dia telah memutuskan untuk membunuh pihak lain. Luo Wentao mendapatkan kembali keanggunan dan ketenangannya sebelumnya, dan berkata kepada Qin Cucu, tempat pelelangan adalah Hall 2, ayo pergi ke sana. Ketiganya meninggalkan Hall 1 dan datang ke tempat pelelangan. Saat ini semuanya sudah siap untuk pelelangan dan akan segera dimulai. Karena itu adalah lelang kecil yang diadakan oleh kelas atas, tidak terlalu banyak tamu di tempat tersebut, sekitar 100 orang, tetapi siapapun yang ditarik keluar adalah seorang miliarder dengan kekayaan bersih miliaran. Luo Wentao memimpin mereka berdua sampai ke barisan depan, tempat kursi telah disediakan untuk mereka sebelumnya. Tepat setelah dia duduk, telepon di tangannya berdering. Melirik ide penelepon, Luo Wentao mengangkat telepon ke samping untuk menjawabnya. Pengurus rumah tangga, ada apa? Orang di telepon berkata, Tuan Muda, baru saja ketika Tuan Xuanji sedang beristirahat dalam pengasingan, dia melihat poster pelelangan. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda harus memotret botol hitam itu. Botol hitam itu, apa gunanya? Luo Wentao sudah familiar dengan barang yang dilelang hari ini, jadi menurutnya tidak ada yang spesial dari botol itu. Saya tidak tahu tentang itu, kata kepala pelayan. Apakah tuannya mengatakan kapan kamu bisa meninggalkan bea cukai? Maukah kamu datang ke clubhouse? Pengurus rumah berkata, Tuan Xuanji berkata bahwa dia akan meninggalkan bea cukai sekitar malam hari, dan dia akan pergi ke gedung klub. Luo Wentao menutup telepon, masalah ini sangat mudah baginya. Di pelelangan berikutnya, selama Anda melaporkan bahwa item ini adalah yang diinginkan Master Xuanji, tidak ada yang berani menawar dengannya, dan Anda bisa mengambil harga cadangan. Lagi pula, Guru Xuanji memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat kelas atas di selatan Sungai Yangtze, dan tidak ada yang berani bersaing dengan Guru Tao. Sebentar lagi, pelelangan resmi akan dimulai, meskipun ini hanya lelang kecil untuk kelas atas, namun tidak kalah formalnya dengan toko biasa. Untuk tamu yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, nomor kartu dari masing-masing kartu keanggotaan sesuai dengan plat nomor pelelangan. Ye Bufan datang dengan Qin Cucu, jadi keduanya berbagi plat nomor yang sama. Seorang juru lelang wanita ramping dengan pakaian profesional berjalan ke meja depan, dan setelah beberapa kata sopan,
mengumumkan dimulainya lelang secara resmi. Urutan pelelangan justru kebalikan dari poster promosi. Fortune Zibit di halaman pertama poster ditempatkan di akhir lelang, dan botol hitam kecil yang tidak dikenal menjadi item lelang pertama. Juru lelang mengumumkan dimulainya lelang, dan seorang pelayan dengan congsam merah berjalan ke meja depan membawa nampan. Ye Bufan gemetar saat melihat botol hitam kecil di atas nampan. Yang lain tidak bisa melihat apa-apa, tetapi sebagai seorang kultivator, dia segera merasakan aura kaya yang terpancar dari botol hitam kecil itu. Ini bukan palsu, tapi artefak yang sangat bagus, botol untuk memurnikan iblis. Qin Cucu merasakan perubahannya, dan bertanya secara berbeda, "Ada apa denganmu?" "Tidak apa-apa, mungkin aku masuk angin akhir-akhir ini, dan kakiku sedikit kram." Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya yang gelisah. Tentu saja, tidak mudah untuk menunjukkannya terlalu jelas saat ini. Jika tidak maka akan menarik perhatian orang ke botol pemurnian iblis dan meningkatkan biaya penawaran. Pada saat ini, juru lelang mengambil botol pemurnian iblis dan memperkenalkannya kepada semua orang yang hadir. Semuanya, ini adalah barang lelang dari keluarga Qin. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa tidak banyak informasi tentang lot ini, dan saya bahkan tidak tahu namanya. Tetapi semakin misterius sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda akan terkejut. Mulailah menawar sekarang. Sebagai juru lelang yang berpengalaman, dia secara alami tahu bahwa barang lelang pertama biasanya tidak berharga, terutama barang semacam ini yang atribut dan namanya tidak jelas. Jadi dia tidak membuang banyak waktu dan langsung mengumumkan dimulainya pelelangan. Begitu kata-kata itu jatuh, sebelum ada yang bisa bereaksi, Luo Wentao berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata kepada semua orang yang hadir, "Semuanya, saya minta maaf untuk memberitahu semua orang. Tuan Xuanji menyukai lot ini dan mempercayakan saya untuk membawanya ke pelelangan. Sekarang saya menawar 1 juta. Menurut pendapatnya, tidak ada yang berani berpartisipasi dalam pelelangan untuk barang-barang yang dicari Tuan Xuanji. Alasan mengapa dia memberi harga setinggi itu adalah untuk memberikan wajah Qin Cucu. Lagi pula, ini adalah barang yang dibawa oleh keluarga Qin." "Botol apa ini? Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Bagaimana mungkin Tuan Xuanji menyukainya?" "Awalnya, saya ingin mengambil gambar untuk melihat apa itu. Tetapi karena Tuan Xuanji menyukainya, saya tidak punya pilihan selain menyerah." Semua orang tahu nama Master Xuanji, jadi setelah Luo Wentao mengumumkan bahwa dia akan menggantikan Master Xuanji dalam menawar botol, meskipun ada banyak diskusi di antara hadirin, tidak ada dari mereka yang mengangkat plakat. Qin Cucu tercengang, botol kecil ini telah disimpan di keluarga Qin mereka selama bertahun-tahun, sebelumnya tidak dihargai oleh orang lain, tetapi sekarang diambil oleh Tuan Xuanji di pelelangan. Awalnya, dia ingin mengambilnya kembali dan memberikannya kepada Ye Bufan, tapi sekarang sulit melakukannya, jadi dia hanya bisa berbisik, "Xiao Fan, jangan ambil botol ini, oke?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya harus memotretnya." Menghadapi artefak yang begitu hebat, bahkan jika lawannya adalah Raja Langit Lao Su, apalagi Guru Xuanji yang mencurigakan. Qin Cucu ingin mengatakan hal lain, ketika Luo Wentao berkata kepada juru lelang di atas panggung, "Oke, sekarang kamu bisa menjatuhkan palunya." 1 juta kali, 1 juta kali. Juru lelang berteriak 2 kali dengan gaya yang sangat bergaya, lalu mengangkat palu di tangannya dan hendak menjatuhkannya ketika seseorang tiba-tiba berteriak, "Saya akan menawarkan 2 juta." Semua orang cukup terkejut, terutama Luo Wentao, yang telah menyatakan bahwa Tuan Xuanji lah yang menginginkan benda ini, namun seseorang berani menaikkan plakat untuk menawarnya. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa yang memegang tanda itu adalah Ye Bufan yang duduk di sebelahnya. Dia berkata dengan marah, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengar saya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang disukai Tuan Xuanji?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu apa itu Master Xuanji. Saya hanya tahu bahwa ini adalah pelelangan,
dan penawar tertinggi akan mendapatkannya. Qin Cucu tidak menyangka dia begitu gigih, dan dengan cepat membujuk, "Xiao Fan, kami tidak menginginkan botol ini lagi. Apapun yang kamu suka, aku akan mengambil gambar untukmu." Ye Bufan berkata, "Aku jatuh cinta dengan botol ini." Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi di telinga Luo Wentao, dia benar-benar mengkritik dirinya sendiri. "Oke, karena kamu menyukainya, maka kamu bisa mengambil gambar." Saat ini, Ye Bufan adalah orang mati di matanya. Setelah bertahun-tahun berhubungan, dia sangat jelas tentang temperamen Guru Xuanji. Tidak peduli siapa yang mengambil botol ini, dia pasti akan mati. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak mengangkat plakatnya lagi, dan langsung duduk kembali. Melihat pemandangan ini, yang lainnya tercengang, lalu mereka mulai membuat keributan lagi. Siapa orang ini? Dia berani merebut sesuatu dari Tuan Xuanji. Bukankah dia tidak sabar? Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Anak ini terlalu cuek, dia tidak memperhatikan Tuan Xuanji. Sudah berakhir, apa itu Master Xuanji? Dia bisa membuat orang ini terbang dengan jentikan jarinya. Qin Cucu bahkan lebih cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan Xuanji tidak bisa tersinggung apapun yang terjadi. Sepertinya dia hanya bisa menunggu untuk membujuk Ye Bufan untuk mengirim botol yang dia ambil ke tuannya. Juru lelang berdiri di atas panggung dengan bingung. Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ye Bufan tersenyum padanya, "Nona, karena tidak ada yang menawar dengan saya, bukankah sudah waktunya untuk menjatuhkan palu?" Juru lelang mengertakkan gigi, dan akhirnya berteriak, "Tuan ini menawar 2 juta, 2 juta sekali. 2 juta 2 kali." Semua orang tahu bahwa botol ini dalam masalah, jadi yang lain tentu saja tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah menelepon 3 kali berturut-turut, dia merobohkan palu lelang di tangannya. Mulai saat ini, botol pemurnian iblis menjadi milik Ye Bufan. Segera, pelayan datang membawa nampan, dan Ye Bufan mengambil botol di tangannya dengan ekspresi gembira, lalu mengeluarkan kartu bank, dan menggesekkan 2 juta pada mesin pos yang diserahkan oleh pelayan. Meskipun botol itu dibawa oleh Qin Cucu, uang lelang harus diserahkan terlebih dahulu ke venue, dan venue akan mengambil 10% dari komisi dan mengembalikannya ke keluarga Qin. Luo Wentao mendengus dingin, dan berpikir, ambil sesuatu dari Guru Xuanji, dan lihat berapa lama kamu bisa bangga. Ye Bufan tidak memiliki mood untuk memperhatikannya sama sekali, dan mengambil botol pemurnian iblis di tangannya seperti memegang harta langka. Baginya, itu bahkan lebih berharga daripada harta langka. Qin Cucu menghela nafas, sepertinya dia tidak bisa mengembalikannya untuk saat ini, dan hanya bisa membicarakannya nanti. Saat ini, pelelangan akan dilanjutkan, dan lot kedua akan segera dilelang, yaitu vas dari periode Qianlong Dynasty Qing, yang akhirnya dilelang oleh seorang pengusaha kaya dengan harga 1,5 juta. Ye Bufan tidak tertarik dengan barang antik tersebut. Setelah itu pelelangan berjalan sangat lancar, dan segera sampai pada kontrak pengalihan komunitas Sanadu. Juru lelang mengangkat kontrak di tangannya dan berkata, "Ini adalah komunitas Sanadu yang terkenal, dikelilingi gunung dan sungai, dengan pemandangan yang indah, dan investasi awal saja sudah melebihi 1,5 miliar. Dalam lelang kontrak ini, siapapun yang memenangkan penawaran, mereka akan memiliki 100% kepemilikan komunitas Sanadu harga awal 100 juta koin Huaxia, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 10 juta. Teman-teman yang terkasih, ini jelas merupakan peluang besar untuk mendapatkan banyak uang, jangan lewatkan. Mulailah menawar sekarang."